Halo, coba deh ingat-ingat lagi masa sekolah dulu. Kita sering banget kan ngelihat angka dan rumus itu cuma sebagai alat ukur yang kaku banget di atas kertas ujian. Kayak ya udah sesuatu yang wajib dihafal, dihitung, terus dilupakan gitu aja. Tapi gimana kalau saya bilang, aturan dasar matematika yang kita pelajari waktu SD itu sebenarnya menyimpan panduan moral yang luar biasa dalam tentang hidup kita. Nah loh, menarik kan? Mari kita bedah bareng-bareng di sesi kali ini. Sekarang, coba deh berhenti sejenak. Pernah nggak kalian mikirin satu pertanyaan super simpel ini? Mengapa plus dikali plus, hasilnya itu selalu plus? Ini aturan dasar yang ibaratnya udah kita telan mentah-mentah sejak kecil kan? Pokoknya ya gitu dari sananya. Tapi tunggu dulu, di pembedahan materi kita hari ini, kita nggak bakal ngelihat ini cuma sebagai angka-angka mati. Kita bakal coba mencahin misteri di balik hukum alam ini dan kalian bakal kaget gimana matematika itu sebenarnya lagi ngajarin kita soal karakter. Gini, pondasi utamanya tuh menarik banget. Kita bikin satu kesepakatan dulu ya. Tanda plus, kita posisikan secara filosofis sebagai sesuatu yang benar. Kebenaran fakta, positif, hal-hal baik lah pokoknya. Nah sebaliknya, tanda minus kita artikan sebagai sesuatu yang salah. Dengan fondasi pemikiran ini, yuk kita lihat gimana persamaan matematika tiba-tiba berubah jadi cerminan keputusan moral kita sehari-hari. Siap? Oke, kita mulai dari yang paling basic. Plus dikali plus sama dengan plus. Coba resapi sebentar persamaan ini. Secara logika perhitungan, ini tuh fakta absolut. Nggak bisa diganggu-gugat kan? Tapi, mari kita tarik pemahaman ini sedikit lebih dalam lagi ke kehidupan nyata. Kalau kita masukkan filosofi kita tadi ke dalam rumus ini, jadinya bakal kayak gini nih. Mengatakan benar terhadap sesuatu yang memang faktanya benar, itu adalah sebuah tindakan yang benar. Hasil akhirnya, ya positif. Make sense kan? Ini tuh dasarnya kejujuran dan integritas. Pokoknya, kalau fakta dan tindakan kita sejalan di jalur kebenaran, hasil akhirnya pasti bakal ngasih nilai plus buat hidup kita. Pasti itu. Nah, sekarang gimana kalau situasinya kita putar? Apa yang terjadi kalau kita nyampur variabel positif sama negatif? Plus dikali minus atau minus dikali plus, hasilnya pasti ditarik turun. Jadi minus. Setuju ya? Secara matematis, hal negatif di sini tuh seolah-olah punya daya tarik gravitasi yang super kuat terhadap hal positif. Dan jujur aja, ini secara brilian banget ngegambarin realitas sosial kita loh. Mengatakan benar terhadap sesuatu yang jelas-jelas salah, itu adalah tindakan yang salah. Sederhananya, ngebela sebuah kesalahan atau nutup-nutupin kebohongan biar kelihatannya baik, pada akhirnya itu adalah tindakan yang nilainya minus. Fakta kasarnya nih, nggak peduli seberapa positif niat awal kalian, begitu kalian mengalihkannya dengan sebuah kebohongan atau hal yang salah, boom. Dampak akhirnya buat karakter kalian bakal selalu negatif. Oke, sekarang kita sampai di aturan perkalian yang paling unik. Bisa dibilang, ini agak berlawanan sama insting kita pas pertama kali dengar. Minus dikali minus, loh kok hasilnya berbalik jadi plus? Pernah mikir nggak sih, gimana ceritanya dua hal yang jelas-jelas negatif bisa nyiptain sesuatu yang positif? Ini dia makna mendalamnya. Mengatakan salah terhadap sesuatu yang memang faktanya salah adalah tindakan yang benar. Wow, disinilah letak keberanian sejati. Ketika ada ketidakadilan atau sesuatu yang keliru di depan mata, dan kalian berani secara vokal nunjuk hal itu dan bilang, ini salah loh. Tindakan kalian itu secara otomatis membuahkan hasil yang positif. Kalian lagi meluruskan keadaan. Rumus ini seakan nampar kita dan bilang kalau nggak diam aja pas ngeliat kesalahan. Itu adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Gila ya, cuma dari perkalian aja kita bisa belajar sejauh itu. Nah sekarang, kita geser sedikit yuk pembahasannya. Kalau tadi kita bahas benar dan salah pakai perkalian, sekarang kita masuk ke area yang lebih personal, matematika hati. Di sumber materi kita, konsep luar biasa ini disebut sebagai sistematika ikhlas. Pertanyaannya, emangnya keikhlasan itu bisa diukur pakai hitungan matematika? Jawabannya, bisa banget. Dan rahasianya ada di operasi pembagian. Coba perhatiin tabel ini deh. Ini benar-benar brilian ngebongkarnya. Kita lihat baris pertama ya. Kalau kalian memberi 1, tapi di dalam hati berharap dapat balasan 2. Secara matematis itu kan 1 dibagi 2. Hasilnya, kepuasan hati kalian cuma 0,5 alias setengah. Kalian bakal ngerasa kurang terus. Terus lanjut ke baris kedua. Kalian memberi 1 dan berharap balasan yang setimpal, yaitu 1. 1 dibagi 1, hasilnya 1. Ya, dapat sih kepuasannya, tapi pas-pasan aja. Murni transaksional. Tapi coba diperhatiin baris ketiga. Ini epic banget. Kalau kalian memberi 1 dan mengharap 0. 0 alias nggak ngarap pujian, nggak ngarap dibales, pokoknya tulus aja. Dalam matematika, angka berapapun yang dibagi 0, itu hasilnya adalah
Tak terhingga, infinity. Memberi tanpa pamrih itu ngasih kalian kepuasan batin dan pahala yang jumlahnya nggak ada batasnya. Indah banget kan? Oke, teori di atas kertas udah kita bahas tuntas. Pertanyaan logis selanjutnya, gimana sih aplikasi filosofi matematika ini di dunia nyata kita? Biar nggak cuma ngawang-ngawang, mari kita bawa pembahasan ini langsung ke tengah-tengah masyarakat dan sistem pendidikan kita. Kita bakal nimbang dua hal yang super fundamental. Karakter melawan sekedar kemampuan kalkulasi. Untuk ngegambarin ini, ada satu pandangan yang tajam banget dari seorang pendidik di Australia. Beliau pernah bilang sesuatu yang, jujur aja, mungkin bikin sebagian dari kita kaget. Beliau bilang gini, kami itu nggak terlalu khawatir kalau anak-anak sekolah dasar kami nggak pandai matematika. Kami justru jauh lebih khawatir kalau mereka nggak pandai mengantri. Sebentar. Kenapa coba seorang pendidik malah lebih pusingin urusan antri mengantri daripada nilai hitung-hitungan anak muridnya? Mari kita bongkar pelan-pelan maksud tersirat dari guru tersebut. Pertama, yang namanya keterampilan teknis berhitung, jujur aja, itu selalu bisa dipelajari atau dikejar kapan-kapan kan. Tapi budaya mengantri, wah, itu ngajarin sesuatu yang jauh lebih fundamental. Itu ngajarin empati, ngajarin gimana kita menghormati hak orang lain, dan pastinya kesabaran. Logikanya gini, tanpa nilai-nilai itu, secerdas apapun otak seseorang dalam berhitung, dia justru bisa pakai kecerdasannya itu buat ngerugiin orang lain. Pada akhirnya, fondasi karakter yang bermoral itu umurnya jauh lebih panjang dan jauh lebih penting buat ngebangun masyarakat yang sehat daripada sekedar kemampuan otak buat ngitung angka. Sadar atau enggak, ini bawa kita ke satu metafora terakhir yang pengen saya bahas hari ini. Kalau setiap tindakan kita sehari-hari, entah itu kejujuran, keikhlasan, kedisiplinan waktu ngantri tadi, adalah sebuah persamaan matematika yang bakal ngasih hasil di masa depan, pertanyaannya adalah, benih macam apa yang lagi kita tanam hari ini? Coba bayangin cerita simpel ini deh. Langkah pertama, ada orang yang punya ide sederhana. Dia pengen banget makan buah mangga di masa depan. Di langkah kedua, dia kan nggak bisa pakai sihir tiba-tiba dapat pohon mangga gede kan? Dia harus beli benih yang kecil banget, terus ditanam di tanah yang subur hari ini juga. Dia rawat dengan tekun. Sampai akhirnya di langkah ketiga, benih yang awalnya kelihatan nggak ada artinya itu tumbuh ngelawan waktu. Jadi pohon yang gede banget dengan buah mangga yang lebat. Konsepnya tuh clear banget. Apa yang kita tabur di awal, sekecil apapun itu, pasti bakal ngasih hasil yang berlipat ganda di akhir. Dan tahu nggak, ini secara brilian ngejahit semua filosofi yang udah kita bahas dari tadi. Coba kalian perhatiin hubungannya nih. Menanam benih yang baik, alias bertindak jujur, ikhlas, bisa menghargai antrian, itu pada dasarnya adalah proses yang persis sama dengan aturan matematika kita di awal tadi. Mengalingkan tindakan kalian dengan plus. Setiap kebenaran yang kalian pegang dan setiap kebaikan tanpa pamrih yang kalian lakuin, itu semua bakal ngalamin efek majemuk. Dia bakal terakumulasi, terus berkembang, dan pada akhirnya bakal ngasih hasil positif yang masif banget buat hidup kalian dan orang-orang di sekitar kalian. Jadi, sebagai penutup sesi kali ini, saya pengen ngajak kalian merenung sejenak. Sebenarnya, benih atau input matematika kayak apa sih yang lagi kalian tanam hari ini? Apakah kalian lagi mengalihkan keseharian kalian dengan kebenaran dan keikhlasan? Atau jangan-jangan malah lagi sibuk membenarkan hal-hal yang salah? Ingat loh, persamaan hidup kalian itu sepenuhnya ada di tangan kalian sendiri. Dan jangan pernah lupa sama aturan perkaliannya. Oke? Terima kasih banget udah ngikutin pembedahan materi yang seru ini sampai habis. Sampai jumpa lagi dengan rasa penasaran yang sama di kesempatan berikutnya.